Untuk menyingkat waktu, aturan mainnya masih sama dengan rancangan aktualisasi, sehingga dipersilakan Mbak Marta Puspitasari untuk menyampaikan laporan aktualisasi. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak. Saya izin share screen. Muncul nggih, Pak? Nah. Sudah, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Slamet Sugiarto MORP selaku coach, Bapak Pranoto SPD selaku mentor, Bapak Sutarta SHMSI selaku penguji. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan laporan aktualisasi yang berjudul Peningkatan Interaksi Guru dan Siswa pada mata pelajaran PPKN dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan media pembelajaran Kartu Pancasila kelas 8 di SMP Negeri 1 Ponorogo, Kabupaten Kebumen. Tujuan aktualisasi ini yang pertama meningkatkan pengetahuan serta keterampilan untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, menciptakan aparatur sipil negara yang peka terhadap permasalahan yang ada di lingkungan kerja, serta berusaha mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ meningkat secara signifikan. Kemudian terciptanya media pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa, lalu mewujudkan visi dan misi dari SMP Negeri 1 Ponorogo. Kegiatan aktualisasi ada 6, langsung menuju ke kegiatan 1, adalah membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP PPKN kelas 8 pada materi memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 8 September 2021. Langkah-langkahnya menyusun RPP, melakukan konsultasi RPP yang sudah dibuat dengan mentor, kemudian melakukan perbaikan RPP sesuai saran dan masukan dari mentor. Kemudian ini untuk bukti-buktinya, outputnya RPP sesuai saran dan masukan dari mentor. Selanjutnya, kegiatan 2 membuat kartu Pancasila yang akan diberikan kepada peserta didik saat pembelajaran pada 6 sampai 9 September 2021 dilaksanakannya. Langkahnya yang pertama membuat kartu Pancasila sebagai media pembelajaran peserta didik dengan aplikasi Canva, kemudian melakukan konsultasi kepada mentor terkait kartu Pancasila, lalu melakukan perbaikan Kartu Pancasila sesuai saran dan masukan dari mentor. Ini bukti kegiatannya, kemudian outputnya ada Kartu Pancasila sesuai saran dan masukan dari mentor. Kegiatan yang ketiga, membuat dan membagikan link materi pembelajaran pada LMS SMP Negeri 1 Ponorogo kepada siswa melalui WA Group, dilaksanakan pada 9 sampai 13 September 2021. Langkahnya membuat materi pembelajaran, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, mengupload materi pada LMS SMP Negeri 1 Ponorogo, dan membagikan link materi pembelajaran pada siswa. Berikut bukti-buktinya dan outputnya ada link materi pembelajaran pada LMS SMP Negeri 1 Ponorogo. Lalu kegiatan 4 ada melakukan proses pembelajaran secara daring dengan menggunakan media Kartu Pancasila pada tanggal 11 sampai 14 September 2021 pelaksanaannya. Langkahnya menyiapkan materi pembelajaran, mengkondisikan peserta didik, lalu menyampaikan materi pembelajaran dengan media Kartu Pancasila. Selanjutnya ini bukti-buktinya dan outputnya adalah terlaksana kegiatan pembelajaran secara daring dengan media Kartu Pancasila. Di sini ada cuplikan videonya. Nanti saya percepat. Ya. Kemudian ada kegiatan 5, mengevaluasi hasil pembelajaran dengan media Kartu Pancasila beserta peserta didik, dilaksanakan pada 15 sampai 16 September 2021. Langkah-langkahnya, guru memberi penilaian, masukan, serta saran, kemudian peserta didik mencatat
Hal-hal penting dalam pembelajaran, memberikan komentar, serta bertanya kepada guru jika masih ada hal yang belum jelas. Peserta didik mengisi rubrik penilaian, interaksi guru dan siswa melalui LMS. Berikut bukti-buktinya dan output peserta didik memahami materi pembelajaran yang diberikan dengan media Kartu Pancasila. Di sini ada testimoni dari siswa. Kemudian hasil yang diperoleh dari nilai rata-rata kelas sebelum menggunakan Kartu Pancasila ada 71,87 untuk nilai pengetahuan. Kemudian setelah menggunakan Kartu Pancasila diperoleh rata-rata kelas 79,69 sehingga terjadi peningkatan nilai rata-rata kelas sebesar 10,88%. Kemudian juga diperoleh hasil bahwa ada 10 siswa yang cukup paham, 12 siswa paham, dan 7 siswa yang sangat paham dari jumlah siswa, 32. Kemudian sejumlah 8 siswa menyatakan bahwa pembelajaran ini 8 siswa cukup menarik, 11 siswa menarik, 12 siswa sangat menarik. Kemudian untuk tingkat kepuasan ada 12 siswa yang puas dan 11 siswa sangat puas. Selanjutnya kegiatan 6 mensosialisasikan hasil pembelajaran peserta didik dengan media Kartu Pancasila kepada rekan sejawat dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 Oktober 2021. Langkah-langkahnya memilah dan memilih hal-hal yang akan disosialisasikan kepada rekan sejawat, mengatur jadwal sosialisasi dengan rekan sejawat, mensosialisasikan hasil pembelajaran peserta didik dengan media Kartu Pancasila kepada rekan sejawat pada bidang mata pelajaran yang serumpun. Selanjutnya upload hasil pembelajaran di YouTube agar dapat disaksikan siswa maupun guru dari sekolah lain. Berikut bukti-buktinya dan outputnya adalah sosialisasi terhadap rekan kerja. Kemudian di sini juga ada cuplikan yang saya upload di YouTube. Untuk hambatan dan solusi, untuk kegiatan 4, waktu pelaksanaan yang harus menyesuaikan dengan kegiatan PTS di sekolah dan solusinya adanya penyesuaian waktu pelaksanaan aktualisasi agar tidak mengganggu kegiatan sekolah. Untuk kegiatan 5, hambatannya siswa yang tidak tepat waktu dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran dan solusinya selalu mengingatkan kembali siswa untuk segera melaksanakan evaluasi pembelajaran. Untuk kesimpulan, yang pertama, aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN telah terlaksana dalam 6 kegiatan sesuai dengan rancangan aktualisasi yang dibuat sebelumnya dengan menerapkan nilai-nilai aneka. Lalu peserta diklat mampu memberikan inovasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi guru dan siswa. Kemudian media pembelajaran Kartu Pancasila dapat meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Lalu siswa lebih antusias menerima pembelajaran dengan media pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, yakni Kartu Pancasila. Kemudian kegiatan aktualisasi mampu mewujudkan visi dan misi SMP Negeri 1 Ponorogo. Kemudian saran, guru sebaiknya terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melaksanakan pembelajaran agar dapat menarik minat siswa untuk belajar lebih baik, siswa untuk selalu belajar dan meningkatkan rasa ingin tahunya sehingga tujuan dapat tercapai dan pembelajaran dapat diterima dengan baik. Perlunya kerjasama yang lebih antara guru di sekolah untuk menciptakan media pembelajaran yang inovatif dan menarik bagi siswa. Kemudian adanya dukungan penuh dari sekolah terkait media pembelajaran bagi siswa sangat dibutuhkan untuk kemajuan sekolah. Sekian dan terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak sekalian. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih Mbak Marta. Untuk selanjutnya dipersilakan Pak Pranoto untuk memberikan testimoni terkait apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Marta. Monggo dipersilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Slamet Sugiharto selaku coach dan juga Bapak Sutarto selaku penguji dari Ibu Marta Puspitasari yang merupakan CPNS dari
SMP Benorowo dan merupakan mitra kerja kami di sekolah ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Marta dan sudah cukup menarik sekali bahwa apa yang disampaikan Bu Marta tadi merupakan suatu terobosan, merupakan suatu inovasi dan kreativitas dari beliau dalam rangka untuk meningkatkan daya serap dan juga meningkatkan mutu untuk anak-anak dalam rangka untuk mengatasi PJJ. Memang hal tersebut sangat penting karena dalam PJJ banyak anak-anak itu yang kurang begitu peduli dengan materi siswa, apalagi kalau guru tidak membuat terobosan baru dalam membuat inovasi pembelajarannya. Dan di sini Bu Marta sudah membuat dengan menggunakan permainan kartu Pancasila, dan itu cukup bagus sekali. Kami juga memantau di dalam pelaksanaan pembelajarannya, dan itu anak-anak sangat senang, walaupun ada beberapa anak yang mungkin masih menggunakan kategori atau memilih menggunakan kategori tidak kurang menyenangkan. Hal ini karena beberapa faktor seperti faktor untuk sinyal dari mereka, karena PJJ tidak semua anak itu sinyalnya lancar, sehingga mereka mungkin yang sinyal tidak lancar itu kurang begitu menikmati kegiatan tersebut. Tapi untuk sinyal-sinyal anak-anak yang sudah daerah-daerah yang bagus itu bisa menikmati dengan sempurna, sehingga mereka cukup terkesan dan menarik untuk anak-anak dalam proses pembelajarannya. Dan saat ini memang sudah mulai tatap muka untuk anak-anak, walaupun baru 50% dan baru sampai dengan jam 10 pagi. Harapan kami untuk kartu Pancasila tadi yang disampaikan oleh Bu Marta itu masih dapat digunakan pada saat kegiatan tatap muka. Kemudian juga nanti bisa dikembangkan ke kartu-kartu lain yang sifatnya adalah bisa membantu anak-anak untuk lebih cepat memahami pembelajarannya, dan juga bisa untuk menambah semangat anak-anak dalam proses pembelajaran di kelas. Karena bahkan juga saat materi PPKN diberikan pembelajaran di kelas itu hanya dengan menggunakan kartu, itu kalau untuk PJJ mungkin masih dapat dilaksanakan, tetapi kami ke depan mengharapkan dari Bu Marta sendiri nanti saat kegiatan KBM sudah full atau penuh, kartu-kartu itu dapat diganti dengan menggunakan pembelajaran di luar kelas. Dan nanti anak-anak bisa diajak sesuai dengan materinya, misalkan ke kantor polisi atau ke jalan, sehingga di situ yang terkait dengan materi Pancasila dapat dikembangkan dengan menggunakan pembelajaran outdoor atau di luar kelas. Karena waktu itu Bu Marta menggunakan PJJ sehingga sudah cukup bagus, dan kami sudah memvalidasi juga dengan menggunakan LMS yang sudah dapat dipergunakan untuk anak-anak, baik untuk materi secara tertulis, kemudian untuk tes atau untuk tugas-tugas, dan juga untuk video conference juga anak-anak dapat menggunakan dengan gurunya sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Dan ini kami memberikan support bagi kami luar biasa untuk ide-ide juga luar biasa, semangatnya luar biasa, penggunaan IT-nya juga menurut kami itu bagus sekali, sehingga bisa untuk menambah semangat teman-teman yang lain, terutama guru-guru senior ini yang sudah pada zona nyaman. Biasanya kan dalam zona nyaman itu udahlah gitu saja gitu, kurang inovasi. Tapi dengan munculnya Bu Marta menggunakan beberapa inovasi seperti itu, harapan kami itu bisa membangkitkan guru-guru lain, terutama guru-guru yang satu mapel, kemudian yang juga masih punya semangat untuk berinovasi, bisa meniru langkah-langkah Bu Marta seperti itu. Dan kami apresiasi Bu Marta, terima kasih sudah memberikan terbaik bagi sekolah, dan kami dari sekolah insya Allah sangat mendukung apa yang dilakukan Bu Marta. Harapan kami tetap dikembangkan dan tetap diteruskan kegiatan untuk membuat anak-anak lebih senang terhadap pembelajaran di kelas, baik PJJ maupun tatap muka di kelasnya. Demikian Pak Sugiarto dari kami tanggapannya. Terima kasih Pak Pranoto yang sudah memberikan testimoni terkait apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Marta, memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Marta. Untuk selanjutnya dipersilakan Pak Sutarto selaku narasumber penguji untuk memberikan masukan-masukan kepada Pak. Silakan. Baik Bapak.
Terima kasih Bapak Insinyur Slamet Sugiarto MURP sebagai coach dan sekaligus moderasi acara pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Pranoto matur sembah nuwun, memiliki banyak potensi yang tentunya tadi sudah Bapak sampaikan kepada kami bertiga gitu ya, berempat dengan Bapak. Jadi testimoni Bapak adalah memiliki kompetensi yang di sisi lain mungkin tidak dimiliki oleh setiap tim Bapak di sekolah. Jadi kesaksian Bapak tadi sudah disampaikan bahwa pada saat PJJ ini sudah dilakukan pembelajaran dengan permainan kartu Pancasila dan itu harapannya juga nanti bisa diterapkan pada saat PBM ya Pak ya, proses belajar mengajar secara tatap muka secara langsung itu ya Pak ya. Iya. Kemudian harapan Bapak adalah juga bagaimana tadi disampaikan bahwa bagaimana anak-anak ini menjadi senang belajar itu yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ke Mbak Marta atau tidak ya. Bagaimana tuh dengan itu caranya bikin kangen anak-anak itu pada sekolah. Tugasnya penjenengan kan itu. Jadi bisa berkomunikasi dengan peserta kami. Mbak Marta, ada berapa kegiatan yang dilakukan nih? Ada 6 kegiatan, Pak. Berapa kegiatan? Lalu? Ya, wes. Nggih, Bapak. Ada berapa kegiatan yang panjenengan bisa selesaikan? Alhamdulillah semuanya selesai, 6 kegiatan. Semua Ya, bisa selesai. dilaksanakan. 6 kegiatan selesai ini. Selesainya kegiatan itu karena panjenengan sendiri atau juga karena peran dari Pak Mentor, dari Bapak Coach, dari mitra sejawat? Tentunya peran dari semuanya nih Pak, dari Pak Pranoto selaku mentor, rekan sejawat, bahkan guru-guru semua di SMP Negeri 1 Ponorogo, termasuk juga siswa, peran dari siswa. Karena sudah bekerja sama dengan baik sehingga ke-6 kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik juga. Oke, bisa terlaksana dengan baik. Berarti pengalaman panjenengan apa yang bisa panjenengan dapatkan dari keberhasilan itu? Bahwa kerjasama itu apakah penting? Kerjasama sangat penting ya Pak ya. Sangat penting. Ya, karena dimanapun di suatu instansi kita tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kerjasama dari semua pihak. Ya, koordinasi apakah penting? Penting, sama pentingnya dengan kerjasama. Konsultasi kemarin dilakukan? Ya, konsultasi dengan mentor selalu dilakukan. Juga meminta masukan dari guru-guru yang lain, termasuk yang serumpun, yang sesama guru PPKN. Oke, konsultasi dengan coach dilakukan? Ya, kemarin Pak. Kemarin sore? Dari hari Senin. Oh, dari hari Senin. Ya. Baik, berarti pengalaman panjenengan bahwa dalam pelaksanaan sebuah kegiatan itu kerjasama itu perlu. Terus berubah dari zona nyaman ya. Zona nyaman itu perlu enggak menurut panjenengan? Gimana Pak? Zona nyaman perlu atau tidak? Berubah dari zona yang sudah nyaman ya. Tentu perlu ya Pak. Kalau kita di zona nyaman terus tentunya nggak ada kemajuan dan perkembangan. Apalagi sebagai guru itu harus selalu mengikuti perkembangan zaman biar nggak ketinggalan juga dengan murid-muridnya. Memangnya aku ini aku yang mengikuti perubahan zaman loh. Iya Pak. Ya. Ya harus seperti itu ya, supaya nanti tidak terkaget-kaget ketika ada perubahan. Jadi katanya kan kalau kita tidak mau berubah nanti kita akan tergila sendiri dengan perubahan itu kan.
Oke. Apa yang paling sulit dilakukan dari beberapa kegiatan yang sudah panjenengan lakukan? Paling sulit dilakukan. Jujur loh ya, jangan disembunyikan loh ya. Menurut Apa? saya itu mengkondisikan siswa dari satu kelas itu untuk benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik, karena memang di sini terkendala itu tadi Pak, mungkin sinyal, terus kuota mereka, iya kuota. Tapi kebetulan pas ini dilaksanakan itu ada bantuan kuota habis turun, jadi alhamdulillah lancar. Lancar ya. Kalau misalnya ini pada saat pas sulit-sulitnya itu gimana reaksi panjenengan? Bagaimana menghadapi siswa? Ini gimana sih dan sebagainya gitu? Marah-marah atau gimana gitu? Enggak Pak, harus sabar. Mungkin kalau tidak bisa hari ini bisa diundur hari berikutnya. Gitu. Ya. Ya. Jangan lalu nanti marah-marah kalau ketemu siswanya dicubiti. Oke, ya. Sekarang yang berikutnya, yang paling gampang apa? Yang paling gampang. Saya nggak punya pertanyaan-pertanyaan yang sulit loh. Pertanyaan ini gampang-gampang apa? Apa sing paling angel? Apa sing paling gampang? Itu apa yang paling gampang? Gampang mungkin konsultasi dengan Pak Pranoto. Kok mungkin? Ya Pak, ya memang sebenarnya ada beberapa yang gampang, tapi maksudnya koordinasi konsultasi dengan Pak Pranoto itu Pak Pranoto biasanya memberi masukan jelas, terus langsung juga apa ya Pak, biasanya kalau udah sesuai ya langsung ditandatangani. Oke, Mbak, kalau nanti beliau duga biar duga ke saya. Pak Pranoto ini boleh disampaikan seperti apa sih profil beliau ini di keseharian? Oh, Pak Pranoto ini luar biasa sekali ya Pak. Jadi sudah menjadi pembicara di mana-mana, terus IT-nya sangat hebat sekali dan sering memberi materi juga pada kami guru-guru di SMP Negeri 1 Ponorogo. Jadi nggak ketinggalan zaman ya Pak nggih sekolah kita, dan bisa menjadi inspirasi untuk guru-guru di sini tentu saja. Wah, beruntung sekali ya panjenengan mendapatkan mentor seperti beliau ini ya. Alhamdulillah. Lalu apa komitmen panjenengan dengan melihat ketauladanan beliau? Ya, sedikit banyak ingin mengikuti jejak beliau Pak, meskipun pelan-pelan. Pak, itu panjenengan midanget ya Mbak nggih Pak. Besok ditagih aja Pak itu. Iya, ditagih aja. Katanya mau kayak saya, kenapa nggak bisa seperti saya gitu nih Pak. Besok ditagih Pak itu Pak. Karena sudah ngikut sendiri di depan Bapak itu. Ya, kami tulis ini Pak, kami catat ini. Ya, karena tugas Bapak kan sama, bagaimana mempersiapkan generasi baru kita yang memiliki karakter aneka gitu ya Pak, ya, stabilitas nasionalisme, etika publik, komitmen dan anti korupsi. Kalau Pak Coach gimana, Mbak Marta? Gampang nggak dihubungi Pak Coach? Gampang, cuma kadang balesnya lama Pak. Iya, mungkin Pak Slamet sibuk. Ya itu, beliau itu nggak pernah berhenti tuh dari pagi melayani peserta, ada yang lacar, ada yang PKA, ada yang PKP juga. Jadi diseret Rono, diseret Reni beliau enggak. Jadi nanti suatu saat panjenengan juga bisa saja mengalami seperti beliau. Pada saat tingkat kesibukan panjenengan itu begitu penting, orang lain juga mungkin akan mengatakan susah ya bisa ketemu dengan Mbak Marta ini. Karena apa? Karena memang sedang dibutuhkan. Jangan sulitnya itu pada saat sedang tidak dibutuhkan, sedang tidak berkinerja, dicari pun sulit. Itu kan yang tidak boleh kan yang seperti itu. Kalau sedang dicari, susah ditemukan, tapi sedang berkinerja, itu yang harus dicontoh. Kan kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tunjukkan prestasimu, nanti pasti rezeki itu akan mengikuti panjenengan juga. Jadi kira-kira seperti itu, hanya itu saja. Jadi prestasi panjenengan itu ditunjukkan saja. Ya,
nanti rezeki itu akan mengikuti panjenengan. Rezeki bukan berarti harus berupa uang loh ya. Nanti panjenengan menjadi banyak saudara di mana para siswa yang panjenengan layani dengan baik, orang tuanya juga senang. Kalau orang tuanya panjenengan bikin senang, itu setidaknya mereka akan mendoakan baik pada panjenengan. Yakin saja. Oke, yang berikutnya ini menjelang terakhir ini, karena sudah hampir 15 menit. Penting nggak sih sebetulnya aktualisasi habituasi meningkat panjenengan? Bagi saya itu sangat penting Pak, karena Kenapa? sebagai CPNS yang baru di sekolah tersebut atau instansi tersebut, itu harus berusaha untuk mengetahui apa yang terjadi atau masalah apa yang ada di situ dan berusaha untuk memecahkannya, walaupun tidak waktu aktualisasi dan habituasi, tentunya waktu udah selesai itu harus tetap seperti itu. Ya, jadilah bagian dari solusi gitu ya. Jangan menjadi bagian dari masalah, kan kira-kira seperti itu. Artinya ketika di situ ada masalah, panjenengan jadilah bagian dari solusi permasalahan yang ada. Yang terakhir, ini kan persoalan aktualisasi dan habituasi. Habituasi itu kan membiasakan, gitu kan ya. Apa yang panjenengan biasakan kemarin ketika melaksanakan aktualisasi habituasi? Apa yang panjenengan biasakan? Yang saya biasa, kalau yang sudah tentu saja berkoordinasi atau kerjasama dengan Pak Pranoto selaku kepala sekolah, dengan rekan kerja, kemudian juga dengan siswa, selalu menanyakan apa masalahnya, kemudian mengkondisikan siswa supaya bisa pada pembelajaran itu berjalan dengan baik. Ya, tapi tolong biasakan juga aneka ya. Jadi bekerja secara akuntabel, kemudian bagaimana dalam bekerja panjenengan dasari dengan semangat yang selalu dijaga dengan baik, baik ketika di kantor maupun ketika berada di tengah-tengah masyarakat, supaya citra PNS itu tetap bagus. Kemudian bagaimana panjenengan juga berkomitmen terhadap mutu pelayanan, dan yang terakhir adalah berkomitmen untuk menghindari perilaku koruptif. Ya, itu tolong dibiasakan juga. Yang tadi oke lah, disiplin dan sebagainya itu sudah panjenengan biasakan, tetapi yang itu tetap dibiasakan, yang aneka itu. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Marta, Bapak Mentor, matur sembah nuwun. Sehat selalu, sukses selalu Bapak. Salam hormat dari Jogja. Bapak, matur sembah nuwun, saya kembalikan Bapak. Terima kasih Pak Tarto. Untuk Mbak Marta, monggo silakan nyicil ayam. Laporan sudah bisa diterima. Soal hasil akhirnya kan masih tergantung banyak hal. Tapi secara dari lihat aktualisasi habituasi sudah 50% ya aman. Tinggal 50% yang lain kita tidak tanggung jawab. Tidak tanggung jawab ya. Tidak tanggung jawab Pak. Iya toh, soalnya saya akademis kan orang tanggung jawab aku. Iya Pak. MOOC malah huruf lebu. Agenda kan belum tentu dengan Pak Slamet, dengan saya juga kan. Iya. Nilai-nilai terkait dengan penugasan agenda kan juga beda lagi. Saya yakin dan Pak Tok kita merasakannya angkatan ini. Ini memang kadang-kadang oke banget. Oke, saya kira begitu. Terima kasih Pak Pranoto sudah mendampingi Mbak Marta sampai titik ini. Semoga nanti jangan bosan-bosan untuk membina Mbak Marta sehingga Marta bisa menjadi ASN yang bisa diandalkan di masa yang akan datang. Saya kira begitu. Terima kasih. Sekali lagi, monggo kalau masih ada kegiatan yang lain, dipersilakan untuk bisa mundur dari ruang virtual PSDM karena yang berikutnya akan datang. Monggo Pak, terima kasih matur nuwun. Terima kasih Pak Slamet Sugiarto, Pak Sutarto, terima kasih. Iya Bapak. Kami sami Bapak. Salam dari Kebumen Pak. Iya Bapak, matur sembah nuwun. Bikin live ya.